Bagi pemirsa, 3 tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi kembali menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Sementara itu, tim hukum Roy Suryo CS menyebut akan laporkan balik Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Riza Fadilah, Rustam Effendi, dan Kurnia Triroyani menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, menyebut meski sebagian pihak telah dibebaskan dari status tersangka, penambahan wajib lapor terhadap klien mereka tetap dijalani sebagai bentuk kepatuhan terhadap proses hukum. Namun di sisi lain, tim hukum Roy Suryo menyayangkan adanya laporan polisi yang dilayangkan Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis terhadap pakar telematika Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Kozinudin. Menurutnya, laporan tersebut dinilai sebagai upaya kriminalisasi atas krisis hukum yang disampaikan terkait penghentian penyidikan atau SP3. Roy Suryo bersama 5 tersangka lainnya berencana melaporkan balik Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah, hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, ya, itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Ya, sikap kami, jadi kita tetap bersama. Tidak ada statement pribadi. Ya, ini adalah kebersamaan kita, kebersamaan dari 6 yang masih tersisa sekarang, ya, untuk melawan kebatilan. Jadi insya Allah itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, mohon dipegang. Kita tuh mau persoalan ini mau pendek, ya, mau kemudian persoalannya dibikin panjang, tetap kita ikuti, ya, mau pendek mau panjang tetap kita ikuti dan kita akan lawan semuanya. Pemohon perkara sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Bonatua Silalahi, mengaku kecewa lantaran sidang lanjutan sengketa yang mengagendakan klarifikasi hasil mediasi ditunda. Menurutnya, pimpinan sidang terkesan mengulur waktu. Ijazah yang kami tunjukkan, ijazahnya Pak Bambang Sugiharto. Ya, dengan begitu. Kekecewaan dirasakan Bonatua Silalahi, pemohon perkara sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini terjadi usai sidang lanjutan yang digelar di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ditunda. Sidang yang sedianya mengagendakan klarifikasi hasil mediasi tersebut ditunda majelis komisioner dengan alasan pihak termohon maupun pemohon belum menyiapkan berkas pembuktian yang lengkap. Keputusan ini langsung diprotes oleh Bonatua. Ia menilai majelis sidang tidak secara eksplisit memintai agenda pembuktian dibawa pada hari tersebut. Saya agak kecewa lah, karena kita jauh dari Jakarta ya. Seharusnya kan persidangan informasi ini sesuai dengan undang KIP mengundi prinsip-prinsip itu, murah terutama ya, cepat. Murah cepat. Seperti itu. Kalau begini kan jadi bertele-tele. Sudah, bayangkanlah saya mau juga September kita ngasih permohonan, panggilan sidang itu baru Desember pertengahan ya. Nah, sekarang sidang kedua baru tanggal 20 berapa ini Pak? Ini bulan Januari tanggal 29. Tanggal 29. Sementara yang di KI pusat kita itu lebih lama dari sini. Ini duluan sekitar 2 minggu. Di sana sudah putusan malahan. Selain membandingkan dengan sidang Komisi Informasi Publik Pusat, Bonatua juga mempertanyakan mengapa di tingkat daerah justru terkesan lambat. Dari Semarang, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap 25 terdakwa kasus demonstrasi Agustus 2025. 2 terdakwa perusakan kendaraan divonis 7 bulan penjara, sementara terdakwa lainnya dijatuhkan hukuman percobaan atas tindakan perlawanan terhadap petugas. Oke ya.
Dalam persidangan pertama, Majelis Hakim menyatakan Mawan Azril dan juga Nosowa Rizky terbukti bersalah melakukan perusakan terhadap mobil dan sepeda motor. Atas perbuatan tersebut, keduanya dijatuhkan vonis 7 bulan penjara dan harus menjalani masa hukuman. Sementara itu, dalam persidangan terpisah, Majelis Hakim juga memutus perkara 23 terdakwa lainnya. Mereka divonis 10 bulan penjara, namun hukuman tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat masa percobaan selama 1 tahun. Dengan putusan ini, seluruh terdakwa yang mendapat vonis percobaan diperbolehkan pulang, namun tetap berada dalam pengawasan hukum. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG periode 2011 hingga 2021. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan LNG, Hari Karyuliarto, menyatakan jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam kerjasama LNG dengan Corpus Christi. Menurut Hari, tidak adanya price review dalam kontrak merupakan praktik yang lazim dalam kontrak LNG internasional. Ia menambahkan kerugian baru terjadi saat pandemi COVID-19, sementara sebelumnya kontrak tersebut memberikan keuntungan. Kuasa hukum menilai Hari Karyuliarto merupakan korban kriminalisasi dan meminta majelis hakim menilai perkara ini secara objektif. Bahwa yang membeli LNG dan yang menjual LNG juga bukan saya. Itu adalah direksi pada tahun 2019 hingga 2024. Makanya saya tidak ragu-ragu untuk meminta Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama dan Nike Widiawati untuk hadir di sidang. Ahok sebagai apa? Direktur, Ahok sebagai komisaris utama. Ibu Nike sebagai apa? Direktur utama. Saya mengapresiasi kemarin Bapak Ahok datang di persidangan yang lain. Kami berharap beliau bisa datang di persidangan Pak Hari dengan gentleman mengakui bahwa kerugian terjadi di zaman kami. Meskipun itu bukan korupsi ya, tetapi karena pandemi. Jangan kemudian tidak ada kaitannya dengan klien kami ketika pembelian dan penjualan LNG yang tadi merugi, yang dilakukan oleh orang lain, kemudian perjanjian sudah diganti, kemudian dikriminalisasi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Harga emas Antam pada Kamis 29 Januari 2026 meroket naik. Harga logam mulia ukuran 1 gram mencetak rekor tertinggi, yakni menembus Rp3.168.000 per gram. Harga emas Antam Kamis 29 Januari mengalami kenaikan sangat signifikan, yakni naik sebesar Rp165.000 per gram. Harga JA kini mencetak rekor tertinggi, yakni menembus Rp3.168.000 per gramnya. Sejak tahun lalu, harga emas Antam mulai merangkak naik. Kenaikan signifikan terjadi pada Oktober tahun lalu, di mana 1 gram logam mulia mencapai Rp2,3 juta lebih per gram. Awal tahun ini, kilo emas semakin tak terkejar. Sejak hari Rabu, 1 gram emas tembus Rp3 juta. Kenaikan harga emas mencapai Rp3 juta per gram juga tercatat di Galeri 24 dan Untung Bersama Sejahtera atau UBS. Harga emas 1 gram di Galeri 24 pada Kamis dibanderol Rp3.068.000. Harga ini naik sebesar Rp96.000 dari hari sebelumnya, yakni Rp2.965.000 per gram. Sementara harga emas berdasarkan UBS per 1 gram ada di harga Rp3.136.000. Harga melonjak Rp119.000 dari hari sebelumnya, yakni sebesar Rp3.017.000 per gramnya. Komoditas menyebut kenaikan harga emas merupakan dampak geopolitik yang tengah berlangsung saat ini. Kenaikan harga emas ini, menurut Anda apa faktor yang menyebabkan harga emas ini terus merangkak naik? Harga emas dunia ya merangkak naik, kemudian berdampak terhadap logam mulia.
karena saya melihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi, ya salah satunya adalah faktor geopolitik, kemudian perang dagang. Sejumlah ekonom keuangan memprediksi harga emas dapat mencapai $10.000 Amerika Serikat atau 168 juta rupiah per troy ounce pada 2030 mendatang. Artinya harga 1 gram emas bisa mencapai 5 juta rupiah pada tahun 2030 mendatang.